Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas tongsis fisika. Walaupun kali ini pakai tripod, bukan pakai tongsis. Di video ini saya mau melanjutkan bahasan mengenai momen inersia. Pada video sebelumnya, momen inersia bagian 1, kita membahas mengenai bagaimana momen inersia pada benda titik. Ya, bendanya di titik-titik benda, di titik-titik tertentu. Nah, sedangkan kenyataannya kebanyakan benda tidak seperti itu. Misal di benda yang saya pegang ini ada berapa titik massa di benda ini? Ya banyak sekali. Ya, di sini, di setiap bagian dari benda ini kan sesungguhnya adalah titik-titik massa. Gitu. Jadi ada berapa titik massa? Banyak sekali. Ukurannya kecil-kecil. Jadi bisa dibayangkan benda ini terdiri dari titik-titik massa yang sangat kecil-kecil sekali dan rapat-rapat sekali, dan mereka bergabung membentuk sebuah benda ini. Nah, benda yang seperti ini disebut dengan benda kontinu. Dan memang kebanyakan benda seperti ini ya, kebanyakan benda kontinu, tidak titik atau diskrit seperti di video yang ke-1. Nah, diskrit di video yang atau benda titik itu sebenarnya adalah tahap awal untuk mempelajari momen inersia benda pada benda yang kontinu. Begitu. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana menemukan persamaan momen inersia untuk benda kontinu. Saya contohkan yang sederhana saja untuk yang benda ini. Misalkan benda yang seperti ini ingin diputar dengan poros putarnya di ujung, gitu ya. Yang diputar dengan poros putarnya di ujung, begitu? Bisa, ya, gitu. Jadi bendanya seperti ini, ya. Bendanya seperti ini, diputar dengan porosnya di ujung. Ini poros putar, gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita sebenarnya merekayasa matematiknya ya, menggunakan matematik. Nah, kita bayangkan bahwa sesungguhnya benda ini terdiri dari banyak titik. Ya, titik-titiknya kecil-kecil dan jarak mereka juga deketan, gitu ya. Nah, jika waktu kita membahas momen inersia pada benda titik, kan momen inersia keseluruhan adalah jumlah dari momen inersia di setiap titik itu, gitu. Ini juga sama, cuman kita kerepotan, masa harus dihitung satu-satu, sedangkan titiknya banyak. Nah, maka operasi matematik untuk menghitung sesuatu yang kecil-kecil dan banyak sekali itu kemudian itulah fungsinya operasi integral di matematik. Jadi gara-gara banyak sekali, singkat cerita, persamaan ini untuk menghitung benda yang kontinu, maka momen inersianya menjadi harus integral dari R kuadrat dr. Ya. Nah, apa itu dr? Ya. Jadi begini ya, kalau benda ini, ya benda yang saya gambarkan ini massanya adalah M dan panjangnya adalah 0 sampai L, ya berarti L berarti ya. Nah, kita ambil satu gitu ya. Kita ambil satu komponen di sini untuk dihitung sementara, satu saja dulu ya. Nah, maka komponen massa itu, komponen kecil dari massa itu dipanggilnya dr. Ada berapa komponen massa di sini? Oh, banyak kan ya. Komponen massanya banyak di sini. Nah, maka dm ini juga banyak. Nah, dm yang sangat banyak itu kalau dijumlahkan jadilah m. Gitu ya. Oke. Nah, jarak dari dm tersebut ke poros itulah yang disebut dengan dr. Ada berapa dm? Banyak deh. Ada berapa dr? Banyak sekali. Nah, gitu. Nah, kita mau mengintegralkan nih
Integralnya kita mau menjumlahkan dari dm yang di sini sampai dm yang di situ. Ya. Oke, berarti untuk benda yang seperti ini, ya, untuk benda yang seperti ini kita integralkannya dari sini sampai sini. Begitu ya. Nah, jadi nanti batas atasnya dihitung, batas bawahnya dari 0 sampai L. Nah, kita membayangkan, menganggap bahwa benda ini homogen, sama di setiap bagian. Nah, kalau homogen maka rapat massa pada komponen panjangnya, massa per panjangnya untuk seluruhnya itu akan sama dengan dm komponennya, dm per dr-nya. Gitu. Ya, komponennya. Jadi kalau ini dianggapnya homogen maka massa per panjang itu sama dengan dm per dr karena dianggapnya homogen. Begitu ya. Oke. Nah, berarti kalau dari sini nih saya bisa membuat mengotak-atik ini jadi dm sama dengan m per l dr. Gitu ya. Oke, sehingga persamaan ini saya masukkan ke sini, maka momen inersia dari benda ini adalah integral batas bawahnya 0 sampai L R kuadrat, dm-nya kita ganti dengan ini M per L dr. Gitu ya. Ini ada R kuadrat dr, maka selain R kita keluarkan dari integral. Begitu di aturan matematiknya ya. Maka menjadi M per L integral dari 0 sampai L dr. Gitu ya. Nah, lalu kita cari R kuadrat. Nah, lalu kita selesaikan di integralnya. Integral dari R kuadrat adalah sepertiga R pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi inersia dari benda ini yang diputar terhadap ujungnya adalah M per L sepertiga R pangkat 3 berjalan dari 0 sampai L. Kalau kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, ya kita masukkan gitu ya, maka ini menjadi M per L sepertiga L pangkat 3 gitu dimasukkan. Oke. Nah, lalu kemudian coret dapat 2 sehingga dapatlah momen inersia untuk benda yang ini adalah sepertiga M L pangkat 2. Itu. Inilah momen inersia untuk benda yang berbentuk batang, ya berbentuk batang dan diputar di ujungnya. Jadi seperti ini. Bagaimana kalau bentuk benda ini diputarnya bukan di ujung tapi di tengah-tengah seperti begini? Nah, tentunya akan beda, ya. Dan proses integralnya tidak begini, ya. Oke, tapi tidak usah khawatir untuk tingkat SMA. Sebenarnya untuk kelas 11 di matematik belum belajar yang integral, ya. Jadi cukup tahu bahwa benda ini momen inersianya begini, itu ada asal muasalnya, gitu ya. Untuk bentuk-bentuk benda yang lain itu silahkan dicari saja di internet, gitu ya. Momen inersia benda kontinu, itu akan banyak tabel-tabel, gitu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.